izinkan saya untuk menyampaikan salah satu apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Nah, jadi sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kalau proses pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Nah, agar apa yang diinginkan Ki Hajar Dewantara itu bisa terwujud, salah satunya yaitu dengan membudayakan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kalau kita amati itu di SMK kita itu kan banyak sekali anak-anak yang mungkin karakternya sudah mulai meninggalkan sopan santun. Nah, jadi dalam budaya positif ini nanti kita ajarkan dan kita terapkan ke anak-anak agar mereka bisa memperoleh karakter yang semestinya. Nah, jadi di dalam budaya positif, nah ini ya pengertiannya ya. Jadi budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kan kadang kalau di kelas ada siswa yang kita tegur atau apa, itu kan kadang rasa sopan santunnya berkurang. Nah, jadi ini salah satunya pengertian dari budaya positif. Lalu di sini ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dari pendidikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ada yang pertama bukaan tabulasi rasa, terus semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Nah, jadi kan kadang kita selama ini kalau mengajar itu kan memaksa, ya dalam satu kelas itu harus mengikuti kompetensi yang kita tentukan. Padahal setiap anak itu mempunyai kompetensi masing-masing. Nah, bisa jadi yang di teknik pemesinan itu ada yang peminatannya sebenarnya ada yang di TKR karena salah mengartikan jurusan. Jadi tahunnya teknik mesin itu memperbaiki mesin. Nah, ternyata teknik mesin itu mesin produksi. Nah, kadang seperti itu. Lalu budi pekerti ini juga setiap anak mempunyai budi pekerti yang berbeda juga. Nah, ini tergantung dari lingkungan di keluarga juga. Nah, yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, ini salah satu tugasnya dari guru. Jadi guru itu sebenarnya harus bisa sebagai among. Among di sini artinya bisa menuntun anak, mengarahkan. Kalau misalkan bakatnya di bidang olahraga, terus misal mau lompat pagar, nah itu salah satunya bisa kita arahkan masuk ke atletik dan lain sebagainya. Terus mengayomi. Nah, jadi jangan sampai anak-anak itu ketika melihat guru atau berada di sekolah itu ketakutan, wah gurunya galak dan lain sebagainya. Nah, terus dari Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru itu adalah petani dan murid itu biji jagung. Walaupun kita tanam di manapun tempatnya, diberi pupuk apapun, yang namanya bibit jagung, kalau kita tanam juga hasilnya jagung. Nah, jadi murid itu juga sama. Mau kita arahkan ke pemesinan ataupun ke jurusan yang lain, kalau basicnya itu kompetensinya di bidang marketing misalkan, itu juga nanti outputnya juga marketing. Gitu. Lalu produk alam dan produk zaman. Nah, ini setiap tahun kan mesti mengalami perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini juga berpengaruh dalam pendidikan. Semisal mungkin Pak Basuki sama Pak Ali ketika awal ngajar di sini, anak-anaknya masih manut nurut di kelas, nggak ada semua. Nah, tapi sekarang karena perkembangan teknologi
dengan berkembangnya gadget, HP, kadang anak itu ketika kita ajar di kelas lebih asik dengan HP-nya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu dalam proses pendidikan. Misalkan ketika mengajar kita menggunakan alat bantu seperti HP, laptop, dan sebagainya, itu masuk dalam pembelajaran alam dan pembelajaran sosial. Jadi nggak bisa kalau misalkan dulu ketika saya sekolah, saya bolos atau mungkin tugasnya nggak dikerjakan harus dipukul dan lain sebagainya. Kalau anak sekarang nggak bisa. Kalau semakin dikerasi mereka akan berontak. Terus yang terakhir berpihak pada murid. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita lebih mengedepankan pendidikan itu berpihak pada murid. Nah, untuk mencapai itu semua, itu ada perubahan paradigma. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir dan mampu menciptakan atau menumbuhkan kreativitasnya secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Merdeka di sini berarti walaupun masih dalam koridor kontrol guru, tapi apa yang ada di ide anak-anak bisa kita fasilitasi. Karena kan sekarang banyak sekali anak-anak yang mungkin di luar sana sudah belajar berwirausaha juga. Nah mungkin itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Lalu berikutnya lanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah ini, jadi tadi kita sering menyalahartikan disiplin, kedisiplinan. Nah, ya pokoknya kalau anak terlambat, iya salah. Murid itu harus ngikut kita. Nah, biasanya gitu. Yang mau jam itu menunjukkan sekolahan. Neng kelas, misalkan lapar ya nggak boleh makan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kontrol dan dalam pengertian disiplinan. Ini, jadi perubahan paradigma tadi dalam teori Pascal atau tadi, jadi kita ibaratkan sebagai ilusi. Nah, ilusi di sini ya seolah-olah kita mengontrol mereka, padahal tidak. Padahal kita hanya mengikuti alurnya mereka. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid. Nah itu, misal larangan merokok, itu dilarang merokok, seolah-olah murid itu di sekolah pada merokok, padahal itu kan tidak ada. Ya. Nah ini termasuk salah satu dari ilusi mengontrol tadi. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah ini biasanya buat anak-anak yang melanggar peraturan itu kan biasanya di kalau sudah sampai guru BK, nah salah kan kamu, nah harusnya gimana, nah itu seolah-olah kita menyalahkan mereka dan mereka merasa bersalah sehingga karakter mereka bisa lebih baik, padahal itu juga tidak efektif. Karena semakin mereka merasa bersalah, semakin mereka merasa drop, yang nanti yang bermasalah itu psikisnya. Terus bisa jadi malas sekolah dan sebagainya. Yang ketiga itu sih bahwa semua pengembangan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita kan memotivasi anak-anak kita itu, mas mesake orang tua udah bayar mahal-mahal sekolah, boleh sekolah seperti dan sebagainya. Itu kan kita merasa itu motivasi itu efektif, anak-anak jadi nurut dan lain sebagainya. Nah itu sebuah ilusi dan yang terjadi sebenarnya kan tidak seperti itu.
Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini tadi. Jadi karena kita merasa sebagai pengganti orang tua, jadi kadang kita memaksa kepada anak-anak. Nah ini tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Karena kita memaksa ke mereka, Pak, tapi kalau untuk SMK kan anak-anaknya aneh, terus gimana? Nah, itu tantangan besar buat kita. Bagaimana kita menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif, sedangkan anak-anak kita inputnya juga sudah istilahnya menjadi PR kita. Nah, itu tantangan berat buat kita. Ini ya, untuk perubahan paradigma stimulus responnya ini salah satu contoh. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini. Jadi misalkan Pak Sadi coba menggenggam tangan digenggam. Nah, terus misalkan Pak Noryadi memaksa Pak Sadi buat membuka tangannya, dan Pak Sadi beranggapan yang digenggam itu barang berharganya. Coba, gimana Pak Noryadi? Biar Pak Sadi membuka genggamannya. Gimana? Tapi kurang. Itu juga. Pak Sadi, kalau mau minta uang, tangannya gimana? Gimana? Kalau mau minta uang, tangannya gimana? Tangannya seperti ini. Yang kanan. Yang kanan. Oh belum bisa ya Mas? Belum bisa saya. Contohnya dulu. Contohnya kan kayak gimana Mas? Kalau dilai. Nah, itu salah satu contohnya. Karena Pak Sadi itu merasa yang dia genggam itu berharga buat dia. Jadi walaupun Pak Noryadi tadi minta membuka tangannya, kepala tangannya, sama Pak Sadi tidak dibuka. Nah itu berarti kan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya mereka itu hanya tersugesti saja, sehingga seolah-olah kita mengontrol mereka. Nah, jadi untuk stimulus responnya, misal kita contohkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kan sebenarnya sangat susah sekali. Yang namanya mindset orang kan beda-beda. Nah, ini agar sejalan dengan kita, agar sesuai dengan kemauan kita kan susah untuk dilakukan. Nah ini, jadi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi untuk kontrol tadi ya, melanjutkan untuk kontrol. Nah, kita itu sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum, ya tadi, misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, pokoknya yang bersifat murid itu merasa tersakiti, itu penghukum. Kalau merasa bersalah, itu kita berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa dan lain sebagainya, itu membuat merasa bersalah. Teman, yaitu kita dekat dengan murid, membuat alasan-alasan untuk murid. Terus pemantau bisa misalkan mengamati, ya ada anak yang melakukan pelanggaran kita hanya mengamati dan sebagainya. Kalau manajer, nah manajer ini misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, itu kita dekati dengan bahasa yang sekiranya tidak membuat anak tersebut merasa bersalah dan sebagainya. Kita berikan anak tersebut kesempatan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki. Itu masuknya di manajer. Nah ini agar posisi kontrol ini bisa sampai di tingkatan manajer, nah ini juga perlu proses juga. Nah kira-kira bapak-bapak dari kelima ini sekarang berada di posisi mana ketika mengajar? Sudahkah di posisi manajer? Belum, tenang.
di teman ya Pak Inu. Nah, jadi rata-rata kalau kita itu bagi di teman sama di bagian yang paling bawah penghukum, rata-rata itu. Jadi yang salah itu selalu anaknya. Nah, terus ini untuk melakukannya ya kita di posisi manajer ada yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi untuk segitiga restitusi, ya. Nah, jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menanyai kabar dan sebagainya, itu kita dalam proses menstabilkan identitas ke anak-anak. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah ini ketika kita memberikan kesempatan mereka untuk klarifikasi dengan kesalahan mereka, itu kita sudah melakukan proses validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan ini. Nah, ini sudah masuk di validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini misalkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini sama saja kita memotivasi mereka, memancing anak-anak itu untuk menemukan solusi di permasalahannya. Kalau yang mungkin sering terlambat, kira-kira biar tidak terlambat lagi, yang mau dilakukan apa? Oh Pak, saya besok pasang alarm biar nggak bangun kesiangan dan sebagainya. Itu bisa. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan pada peserta didik kita, pada murid-murid kita, sehingga tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi bisa terlaksana. Nah, jadi untuk budaya positif itu salah satunya tadi kita sebagai guru bisa memberikan contoh langsung kepada anak-anak. Terus mungkin bisa diawali dengan pembuatan keyakinan kelas dengan bahasa atau dengan kalimat-kalimat positif gitu. Nah, sehingga anak-anak juga nyaman dengan kita. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat atau usul, mungkin Pak misalkan besok di kelas kalau saya melakukan keyakinan kelas dengan anak-anak mungkin bisa didampingi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Mungkin ada pendapat. Silakan. Dan satu lagi ini tadi yang belum saya sampaikan ada satu ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 4 sebenarnya, yaitu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah, jadi kalau budaya positif itu lingkupnya ini semua, dan kita biasanya hanya menggunakan yang peraturan kelas. Jadi kita belum sampai ke keyakinan kelas dan lingkungan positif. Nah, jadi untuk apa ya, mencapai pendidikan yang nyaman dan merdeka, itu kita harus bisa melaksanakan budaya positif. Nah, jadi untuk motivasi ada 3. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kan ada hubungan, ada konsekuensi, itu juga beda. Kalau hubungan itu seolah-olah anak itu kesalahannya fatal. Tapi kalau konsekuensi biasanya ini, kalau sudah ada keyakinan kelas, misalkan sepatu harusnya hitam, tidak hitam, akhirnya
sepatunya dilepas, itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Nah, itu dari saya. Kira-kira ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Pak Dwi mungkin? Oh ya, sedikit saya panggil. Ini tanya, bukan menyampaikan. Mungkin di era sekarang kan beda ya dengan zamannya Pak Ki Hajar Dewantara yang mungkin siswanya teknologi belum besar pada saat itu, gitu. Yang dialami saat ini kan kita kayak siswa itu dijajah oleh teknologi dan merubah karakternya. Yang paling mudah saja bagaimana kita membimbing anak itu seperti pendidikan Ki Hajar Dewantara yang paling mudah saja, dari yang paling dasar dulu itu seperti apa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Nah, jadi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara tadi kan ada yang namanya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, benar yang disampaikan Pak Dwi tadi, itu kondisi ketika Ki Hajar Dewantara dengan kita saat ini itu sangat berbeda. Sekarang kita mengalami perkembangan teknologi yang besar dan karakternya anak-anak itu mungkin berbeda dari zamannya Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut, Pak, seperti HP ya. Kalau sekarang kan anak-anak ini ya, HP itu baru dimanfaatkan sebatas untuk senang-senang. Nah, belum untuk pendidikan. Mungkin bisa dalam nanti pembelajaran, karena kita sebagai guru itu sebagai among, jadi bisa kita arahkan dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk HP itu bisa kita arahkan ke video-video yang lebih baik. Dalam artian gini, kalau sekarang kan untuk HP kebanyakan mengiblatnya ke barat yang mengesampingkan sopan santun. Nah, jadi dalam pembelajaran mungkin ada penugasan untuk mencari misalkan hadis tentang beriman dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga, dan itu juga bisa meng-cover basisnya karakter anak-anak. Jadi kan secara tidak langsung mereka mau nggak mau membaca. Oh, ternyata kalau beriman itu hadisnya ini. Kan mereka membaca. Dan itu dilakukan tidak hanya di makhluk agama. Bisa ketika jam praktek itu kita selingi mungkin 1 jam pelajaran kita bahas tentang agama dan sebagainya bisa. Karena itu proses pendidikan itu kita juga mengacu pada profil pelajar Pancasila juga. Nah, seperti itu Pak Gunung. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Nanti kita bisa sharing di luar ketika mungkin mengalami kendala-kendala yang lain, mungkin ketika di kelas dan sebagainya. Nanti di luar forum ini kita bisa sharing. Dan ini nanti materi bisa saya share di teman-teman semua. Itu oke. Terima kasih atas waktunya dari bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bisa sebagai among, dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan program mereka. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan saya ya di pelajaran teknik pemesinan, khususnya di Mampo Pengelasan. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang harus kalian tahu dan yang harus kalian lakukan di pelajaran pengelasan. Nah, jadi budaya positifnya itu hal-hal baik yang harus kalian lakukan. Misalkan apa? Salah satunya apa? Salah satunya tadi ini berbeda umum. Sholat itu kewajiban. Oke. Kalau di mampu pengelasan kira-kira apa?
biar terjadi keselamatan kerja, apa yang kalian lakukan? Menggunakan APD. Oke. Nah, jadi saya rasa kalian sudah tahu budaya positif yang harus dilakukan di pembelajaran pengelasan. Nah, yang berikutnya kita bikin keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, ya, nanti saya bedakan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan itu biasanya sifatnya bagaimana? Wajib ya, wajib. Terus bahasanya paksaan, kalau kalian dipaksa. Nah, ini contohnya, apa kira-kira? Contoh peraturan di kelas. Tepat waktu. Oke. Jadi masuk tepat waktu ya. Yang kedua apa? Dilarang merokok. Oke. Terus apa lagi? Dilarang main HP. Oke. Nah, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Pokoknya yang namanya peraturan itu kata-katanya dilarang. Nah, untuk keyakinan kelas, kita menggunakan bahasa yang positif. Misalkan ini, contohnya tepat waktu. Kalau dalam keyakinan, kira-kira disiplin. Nah, jadi gini, tepat waktu itu bisa gini. Kesuksesan berawal dari disiplin. Tepat waktu atau disiplin. Saya. Nah, terus kalau yang nomor 2 ini dilarang merokok, kira-kira apa? Oh, kurang kane ya. Oke. Dilarang merokok, kira-kira apa? Kalimat keyakinan kelasnya. Oke, bisa. Jadi merokok merusak paru-paru. Ini ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian kita bikin keyakinan kelas secara bersamaan. Nah, jadi saya bagikan masing-masing satu lembar kertas. Nanti silakan kalian tuliskan peraturannya apa, keyakinan kelasnya apa. Satu anak nanti satu peraturan, satu keyakinan kelas. Nggak usah banyak-banyak, ya. Tidak usah banyak-banyak, cukup nanti tuliskan satu peraturan, keyakinan kelasnya apa. Gitu ya. Jadi silakan kalau kalian tuliskan satu keyakinan kelas, satu peraturan. Silakan. Sekarang ditulis. Kira-kira apa? Video menulis. Ada contohnya ada tepat waktu, dilarang merokok, dilarang main HP. Ini biasa yang kalian lakukan di kelas. Satu saja. Satu saja. Setiap anak satu peraturan, satu keyakinan kelas.
Kan sudah saya kasih tahu nih, Keyakinan Pak Tio. keyakinan. Satu toh Pak. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Harus 10 ya, berarti. Ya, mas 10. Yang sering kalian lakukan, pelanggaran apa yang sering kalian lakukan di kelas bisa dituliskan seperti peraturannya, terus nanti keyakinan kelasnya. Udah. Oke. Ya, bisa. Mantap. Yang dilakukan di kelas, peraturan di kelas. Sudah. Gak usah. Jadi ini sudah beberapa yang sudah ditemukan saya. Nah ini nantinya menjadi keyakinan kelas untuk kita bersama. Ya, dari apa yang sudah ditulis sama kalian, ini nanti menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, jadi akan saya bacakan yang pertama ini untuk peraturan. Dilarang tidur saat pembelajaran dimulai. Masuk ya? Oke. Keyakinan kelasnya, Allah tidak suka hambanya yang pemalas. Ya. Nah, kelasnya nanti yang saya tulis, yang saya taruh di depan nanti. Allah tidak suka hambanya yang
kelas itu sama saja dengan orang yang pemalas. Itu yang pertama untuk keyakinan kelas. Yang kedua, nah ini menghargai guru saat menjelaskan materi untuk peraturannya, ya, menghargai. Nah, keyakinan kelasnya, jadi dengan kalian menghargai orang lain, maka diri kalian juga akan dihargai orang lain. Ada dua ya, dua keyakinan kelas. Yang ketiga, nih, ini biasanya yang sering kalian lakukan ketika selesai istirahat. Nah, biasanya kalian itu jajan di kantin, dibawa masuk ke kelas. Nah, kira-kira sampahnya dilarang mana? Laci ya. Nah, jadi keyakinan kelas kita yang ketiga, dilarang buang sampah sembarangan. Itu untuk peraturannya, untuk keyakinannya, kebersihan sebagian dari iman. Karena kebersihan itu bisa membuat nyaman dan sehat. Itu ya, sepakat ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, nah ini juga saya perhatikan di sekeliling kalian, tembok-temboknya itu penuh dengan coretan. Nah, ini cukup bagus. Ada yang menuliskan untuk peraturan dilarang mencoret-coret tembok. Dilarang mencoret-coret tembok. Jadi keyakinan kelasnya membuat kelas rapi dan enak dilihat atau nyaman, gitu ya. Nah, jadi keempat keyakinan kelas ini nanti yang sudah kita sepakati dan kita laksanakan. Setuju semua ya? Setuju? Setuju enggak? Oh mas, setuju enggak? Setuju ya? Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi ini nanti akan saya cetak ya dalam ukuran besar. Nanti saya tempel di kelas kalian. Jadi biar kalian selalu ingat kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Itu saja dari saya. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.